Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam, syahral qiyam, syahral ibadah, syahral rahmah wa syahral maghfirah. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-mukarramun, hadratul mukarramin, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Wabil khusus keluarga besar MTS Negeri 5 Cianjur. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan satu hal, jangan lupa bahagia. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa bertemu walaupun melalui media sosial. Semoga pertemuan ini membawa hikmah, membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saum Ramadan yang kita laksanakan selama sebulan penuh, ternyata di dalamnya banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik. Salah satu di antaranya, saum Ramadan mendidik kita untuk menjadi insan yang lebih mampu dalam bersabar. Bersabar dalam menghadapi kehidupan, bersabar dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar perintah saum dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini yang menjadi stressingnya adalah orang-orang yang beriman. Kalau istilah remaja sekarang, yang tidak beriman tidak hai. Artinya yang tidak beriman tidak mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba secara bahasa artinya ditulis. Tapi menurut para ahli tafsir, kutiba di sini bermakna furido, yang artinya diwajibkan. Diwajibkan alaikum atas kalian asyamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bagaimana puasa itu ternyata telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu. Targetnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya secara simpel disiplin. Disiplin dalam menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya mungkin ada pertanyaan bagi kita, apakah bisa dengan saum itu membuat seseorang dari yang tadinya hanya sekedar beriman menjadi orang yang bertakwa, dari yang tadinya seorang mukmin menjadi muttaqin? Maka bisa kita lihat apa pembelajaran di dalam ibadah puasa. Paling tidak ada 3 disiplin yang diajarkan dalam berpuasa. Disiplin yang pertama, disiplin makan minum. Disiplin makan minum, kita di rumah ada sisa makanan, di rumah kita sendirian, di rumah tidak ada orang tua, satpam pun tidak ada yang tahu, tapi beranikah kita menyentuh makanan itu? Tentu kita tidak akan berani. Dan ketika kita tidak berani menyentuh makanan yang halal, makanan yang milik kita,
makanan yang kalau kita makan orang lain pun tidak akan tahu. Maka untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya, bagaimana mungkin kita memakan makanan yang haram. Disiplin yang kedua, disiplin beretika, disiplin dalam berakhlak. Ibadah saum bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan mata dari melihat hal-hal yang tidak baik, menjaga lisan dari hal-hal yang tidak baik. Lisan yang biasa misalnya sehari-hari bohong, ketika berpuasa kita akan berusaha untuk mencegah dari berbuat bohong, sebab kita sayang dengan puasa kita. Ibu-ibu yang biasanya bergosip, gosip itu adalah kebiasaan ibu-ibu. Setiap ibu-ibu kumpul biasanya tidak jauh dari gosip. Kalau tidak gosip, tidak ramai. Ibu-ibu kumpul, biasanya ibu-ibu sosialita, baik yang di kampung ataupun di kantor. Kalau misalnya remaja putri di kafe-kafe, tidak jauh dari yang namanya gosip. Gosip berbicara tentang bagaimana kondisi si Anu. Si Anu katanya, ini kalau saya dengar ibu-ibu kalau ngumpul suka ngobrol begini. Cek, tahu tidak? Si Anu, di anunya, si Anu sampai ke Anu. Itu perbuatan itu di bulan Ramadan kita berusaha untuk mencegah. Kemudian ini melihat wanita yang cantik, ini tidak lepas. Biasanya bapak-bapak, kebanyakan bapak-bapak atau para pemuda tidak boleh lihat barang bagus, pasti mata ini tidak mau berkedip. Dan ini di bulan Ramadan akan kita jaga mata kita dari melihat wanita-wanita yang cantik, walaupun misalnya keinginan kita untuk melihatnya. Jadi dengan demikian di bulan Ramadan kita berusaha untuk disiplin dalam akhlak, disiplin dalam etika, disiplin dalam menjaga anggota, menjaga panca indera dari berbuat maksiat. Yang ketiga, di bulan Ramadan kita disiplin dalam bersosial. Artinya yang biasanya bakhil, kikir, meregehe secap jahe keket mengkene, kara mere buntut kasiran, di bulan Ramadan biasa nasok ngadak-ngadak balalageun. Nah itu dari pembelajaran itu, maka kita bisa simpulkan bahwa dengan puasa Ramadan benar-benar akan membuat seseorang menjadi lebih disiplin dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Hadatul mukarramin, ikhwanul muslimin, muslimat, shaimin wasaimat rahimakumullah. Selanjutnya, kalau kita berbicara lebih jauh tentang saum Ramadan, ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari saum Ramadan selama sebulan penuh ini, bahkan teramat banyak untuk kita kaji, yang tentunya kita tidak cukup waktu untuk membahasnya di kesempatan yang sempit ini. Kita ambil salah satunya saja. Saum itu akan membentuk seseorang memiliki sifat sabar. Dengan kata lain, saum itu akan mengantarkan seseorang memiliki kesabaran yang luar biasa. Bagaimana saum bisa mengantarkan seseorang untuk bisa bersabar? Bisa kita lihat yang namanya ibadah saum itu boleh dikatakan identik dengan yang namanya sabar. Sampai kata Nabi dikatakan as-sabru asyamu nisfus sabar, bahwa saum itu adalah setengah dari kesabaran. Di bulan Ramadan kita berusaha sabar dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan, baik itu perintah yang wajib ataupun perintah sunat, dan semuanya itu tidak mungkin kita lakukan tanpa proses sabar. Dengan pembelajaran saum ini, insya Allah akan terlahir manusia-manusia yang lebih memiliki sifat sabar. Kalau kita simpulkan dari pembicaraan kita kali ini, maka kita akan bisa melihat bagaimana saum itu akan mampu mencetak seseorang dari mukmin menjadi muttaqin, dan yang keduanya saum akan mampu membuat seseorang memiliki sifat sabar yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.